Ya, kembali di Q&A dan tadi sudah saya sampaikan sedikit kalau Angie ingin memaparkan ada sejumlah data terkait berapa nilai transaksi ini tahunan ya di setiap Ya negara bisa dibilang termasuk di tahunan. Indonesia. Karena sebenarnya Indonesia itu dibilang menyedihkan tapi tidak bisa dibilang membanggakan untuk pemasukan yang sangat besar dalam hal Oh, jangan dong. prostitusi gitu Jangan ya dong. kan. Bukan sebuah prestasi juga gitu. Ya. Karena data yang saya simpan di sini sebentar, saya lihat dulu handphone Oppo R17 Pro saya ini. Jadinya saya tadi mendapatkan data bahwa Indonesia itu terdapat namanya itu di 24 negara. Ini adalah penelitian dari Havocscope. Memang belum ada yang menyatakan ini valid atau tidak. Tapi dengan banyak orang yang mempercayai, apakah kita sekarang bangga apabila perputaran dana yang sebegitu besarnya ini menjangkau prostitusi Indonesia? Karena ini sampai 2,25 miliar US dollar atau kalau dirupiahin itu setara 32 triliun. Itu untuk bisnis prostitusi Indonesia. Jadinya sebenarnya seberapa besar sih bisnis prostitusi Indonesia itu, seberapa mahal talent-talentnya, mungkin Mas Robi dan Bapak mungkin bisa jawab Pak Frans. Ya. Dan data-data yang udah masuk blow up dong Pak, kami tuh juga pengen tahu gitu, semua Ya. yang berkaitan. Gitu. Sebelum dijawab mungkin saya ingin ke Mbak Budi dari Komnas Perempuan. Ini menggambarkan bagaimana sejarah prostitusi yang mungkin ribuan tahun yang lalu, di Mesir juga sudah ada ribuan tahun yang lalu, bahwa ini adalah kasus yang kuno begitu Pak. Tetapi selalu saja yang menjadi korban ini perempuan. Ya. Mbak Budi mungkin punya perspektif. Ya, kami mohon maaf ya Pak kalau Komnas Perempuan mesti menyampaikan itu karena sebetulnya yang sebagaimana yang disampaikan oleh Komnas Perempuan, ini memang sudah cukup lama dan dunia prostitusi adalah dunia yang syarat dengan kekerasan terhadap perempuan gitu. Bahkan jika ada yang menyebutnya sebagai profesi atau pekerja seks misalnya, ini pekerjaan yang ibaratnya yang syarat ya, tadi saya katakan syarat dengan kekerasan terhadap perempuan gitu ya, dan andai kata perempuan boleh memilih gitu, mungkin tidak memilih itu, tetapi kembali harus kita lihat sebetulnya. Nah, kenapa juga dirilis kita sampaikan media cenderung memunculkan yang lebih banyak yang berakibat pada penggiringan opini pada masyarakat, Ya. seolah-olah korban dalam hal ini misalnya termasuk VA lah yang salah gitu. Bahkan maaf 80 juta bungkus itu juga satu judul yang ya menggiring 80 juta gitu gambarannya gitu ya. Saya sudah protes itu. Udah saya protes Bu judulnya Ya, kemarin. jadi artinya inilah satu contoh gitu. Nah yang menarik adalah bahwa kemudian tidak dilihat gitu ya dari perspektif korban, kenapa dia sampai masuk ke dunia prostitusi itu. Komnas Perempuan menggunakan terminologi pedila, perempuan yang dilacurkan tadi Bang Jiwo udah sampaikan, dimalangkan gitu ya oleh situasi gitu ya. Dan kalau kita melihat gitu, tidak kemudian langsung melihat betapa kehidupan artis yang masuk di dunia ini kemudian yang sangat glamor dan sebagainya gitu. Jadi Komnas Perempuan menyampaikan ini oke lah ini masalah kita semua, tetapi bagaimana kemudian pemberitaan-pemberitaan yang cenderung eksploitatif dan menggiring opini dan penghakiman bahwa seperti yang sudah disampaikan latar belakang kenapa sudah sampai ke sana ini juga bagian dari sejarah panjangnya gitu. Iya, iya. Bahkan juga untuk nama-nama yang untuk nama-nama Aku ada yang pertanyaan. selama ini berbeda. Kalau wanita tersebut melacurkan diri agar dapat beli tas Hermes dan bayar apartemen mahal, apakah menurut ibu dia korban atau pelaku? Tetap dalam konteks bagaimana perjalanan Kalau dia mau itu. membeli tas Hermes atau agar bisa liburan ke Bali, tadi kan ibu mengatakan seolah-olah wanita itu korban. Kalau dia membeli dalam rangka poya-poya, beli parfum Dior, apakah dia korban atau pelaku? Ya, Jawab dulu pertanyaan, korban atau pelaku? korban, tetap korban. Bagaimana korban dia beli tas Hermes? Ya, ini kan kita tidak bisa Silakan, melihat Mbak Budi, seperti jawab. itu sesederhana itu ya. Dan bagaimana kita juga menyampaikan bahwa dunia prostitusi bukan kehendak bebas seorang perempuan masuk ke sana. Karena penggiringan-penggiringan. Berarti tidak mungkin ada orang yang bisa dengan kehendak bebasnya memilih Karena ancaman untuk mendagangkan Bagaimana jasa tidak kehendak tersebut. bebas dia naik pesawat masuk ke kamar ikut menggoyang? Bagaimana bukan kehendak bebas dia beli tas Hermes? Bagaimana sih ibu ini? Oke, baik, sebentar. Saya ingin mungkin di perspektifnya sedikit berbeda gitu. Ada jembatan yang mungkin tetapi bisa nyambung kalau dalam konteksnya hukum. Tetapi ada banyak
perempuan juga menjadi korban. Bahkan juga yang namanya kerap sering disebut-sebut, Kathy mungkin menjadi korban karena selama ini banyak bermunculan isu-isu disebut-sebut terlibat dan lain sebagainya. Mungkin bisa di-share pengalamannya, Kathy. Dalam hal kasus saya sendiri, memang nama saya ikut keseret-seret dalam Ya. kasus prostitusi ini dikaitkan dengan jaringan Robi Abbas, ya kan. Kalau misalnya hanya isu-isu, kalau di sini saya lihat kita semua dirugikan ya, maksudnya Ya. ini kan udah terlalu apa ya, terlalu besar, terlalu diomongin, terus spekulasi banyak oleh publik juga ya kan. Yang dirugikan tuh wanita-wanita. Nah di sini saya juga kalau misalnya hanya berita-berita ya udahlah, tapi di sini ada sebuah foto saya diedit dengan wajah orang lain berpakaian tidak sopan. Ya. Kalau seperti itu kan udah kelewatan ya. Maksud saya udah bukan berita-berita lagi, tetapi udah dipermainkan, udah dibuat berita yang melebih gitu. Sudah dilaporkan belum Saya sudah laporkan. ke Polri? Dan kasusnya saat itu setelah dilaporkan? Sedang jalan. Saya baru Sedang jalan. melaporkan Oh, baru beberapa hari melaporkan. yang lalu, ya betul. Mel, mungkin Melisa punya ada perspektif sendiri karena ya ini seperti Kathy juga korban karena ada fitnah, pencemaran nama baik, kemudian namanya beredar dikait-kaitkan dengan jaringan Robi Abbas yang kasusnya sudah divonis. Bagaimana? Oke, kalau dari psikologi itu kita tidak berbicara tentang mana yang benar atau mana yang salah. Ya. Tapi kita mencoba untuk mengerti bagaimana dinamika seseorang melakukan apapun yang ia lakukan. Berbicara tentang prostitusi itu kita bisa melihatnya dari berbagai aspek. Ya, misalnya dari aspek yang mana nih? Mungkin lebih mudahnya kalau saya pakai bahasa awam yaitu penyedia jasa dan pengguna jasa agar lebih mudah dipahami. Tapi nanti ini akan saya klarifikasi nanti di akhir. Oke, tentang penyedia jasa tadi. Mungkin masyarakat awam perlu tahu bahwa tadi ada yang dinamakan orang terjun ke dalam prostitusi dengan kehendaknya sendiri atau tadi yang disebut oleh ES yang di Surabaya adalah dia yang minta kok gitu. Kalau orang terjun ke prostitusi dengan kehendaknya sendiri, let's say dijebak, kemudian sengaja diperalat atau apapun, kita akan mungkin lebih mudah melihat dia sebagai dalam tanda kutip korban. Namun demikian, ketika seseorang yang tadi dibilangnya, dia yang minta kok gitu. Seolah-olah kita lupa bahwa ada hal-hal lain yang mendasari kenapa sih seseorang kok memilih cara-cara yang demikian ya. Yang saya maksud ini kita perlu telisik dulu nih apa yang terjadi di latar belakangnya dia pada saat dia masa kanak-kanak ya. Karena safety, love, relationship, and pandangan tentang dunia itu dibentuk dari Ada masa triggernya anak-anak. ya, ada triggernya. pemicunya. Nah dari beberapa kasus yang saya temui di tempat praktek saya, mereka-mereka yang tadi mungkin seperti yang dikatakan bahwa dia yang minta kok. Itu mereka bercerita bahwa saya pernah jadi korban kekerasan seksual di masa kecil. Atau mungkin kekerasan dalam bentuk lainnya, misalnya neglected child. Ya, anak-anak yang kemudian diabaikan oleh orang tuanya. Jadi mereka nggak belajar konsep cinta tuh yang kayak apa Jadi sih? bukan semata-mata kalau kabarnya ini karena tren, karena gaya hidup artis atau dunia entertainment yang tuntutannya tinggi, bukan faktor itu? Saya melihat bukan ada atau tidak adanya tuntutan, tapi bagaimana setiap orang menyikapi tuntutan-tuntutan yang ada. Saya boleh Baik, ini masuk saya di menarik, sana? ini nanti akan kita bahas lagi lebih lanjut, tetapi kita harus jeda dulu teman-teman. Kita ada jeda headline news, nanti kita akan kembali lanjutkan usai jeda headline news pukul 8 waktu 20 waktu Indonesia Barat di Q&A.